kita bisa gunakan dan support untuk runtime customization. Ini sama seperti slide yang di awal tadi. Jadi sudah ada lebih dari 150 JSR komponen yang bisa kita gunakan dan rata-rata di sini sudah support untuk eject. Nah, saya masuk satu persatu. Di sini ada layout komponen. Di sini kita bisa lihat ada berbagai contoh menu panel-panel yang bisa kita gunakan. Jadi misalkan kita ingin membuat tadi misalkan ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Itu kita bisa desain ke dalam panelnya. Kita bisa tambahkan di sini mungkin ada splitter untuk pemisah antara kolom tadi. Kalau kita ingin menampilkan misalkan berupa tab di atasnya, kita tinggal buat aja panel tab. Dan kita juga bisa misalkan tampilkan berupa box-box. Di box-box ini kalau ingin support untuk drag and drop, kita juga tinggal modify di propertiesnya. Kemudian ini di atas contoh untuk accordion. Jadi kalau ini diklik akan open. Nah ini contoh untuk yang tab ya. Ini tab, kemudian ini masing-masing box. Ya, mau di show head, kita bisa tambahkan sehingga bisa dimodifikasi, dipersonalisasi oleh usernya yang pakai. Nah ini contoh untuk common komponen. Untuk input komponennya sendiri ada misalkan untuk choose color, ini pilihan untuk warna. Itu dia sudah ada komponennya. Kemudian date, jadi ketika diklik akan munculkan pop-up kalendernya, tinggal pilih kalendernya aja. Kemudian form, input color, date. Kemudian upload file juga, button, read stack editor, kita sudah ada komponennya. Kemudian untuk outputnya kita bisa tampilkan berupa output label atau message, output text, kemudian image atau navigation untuk menu, drop down menu, kemudian breadcrumbs, itu komponennya sudah ada. Kalau modifikasi JavaScript nggak bisa ya, masukkan JavaScript di sini. Karena sebenarnya di komponen itu dia sudah ada support JavaScript-nya sih. Nggak, maksudnya ketika kita menghubungi Google Map itu kan kita perlu pakai JavaScript-nya gitu ya. Nah itu di sini dimasukkan function ketika kita butuh udah ada, kita tinggal panggil di sini. Bisa gitu. Oh gitu ya. Kayak tree, thumbnail, carousel itu juga sudah ada. Nah ini contoh interface komponennya. Slider, kemudian tree, calendar, tree stack, ini contoh untuk carousel. Nah ini operation yang bisa dipanggil di komponennya. Jadi tadi misalkan kita ingin pakai untuk komponennya bisa di drag and drop. Jadi kita tinggal masukkan operation ini ke dalam komponen tadi. Kemudian validasi juga kita bisa batasin mungkin lengthnya berapa, formatnya harus seperti apa. Script JavaScript-nya sudah ready di sini, yang kita tinggal pakai. Nah ini contoh untuk graph-nya. Ada sekitar 50 tipe graph-nya. Dan dia support untuk Flash or PNG rendering. Jadi kalau untuk browser yang tidak support Flash, dia akan dirender menjadi PNG image. Support untuk zoom, scroll, animasi juga ada. Dan ini tipe-tipenya ada area, bar, bubble. Kita tinggal pilih aja tipenya seperti ini. Ini
contoh tampilan grafiknya. Nah, ketika di mouse over dia bisa tampilkan detailnya. Kemudian legendnya di sini kita juga bisa tampilkan. Bisa di custom kan ya? Bisa di custom. Custom dengan istilah customnya sejauh apa dulu? Kalau cuma custom interface jadi kayak masalah warna tampilan itu sih bisa aja. Kemudian di sini ada juga kayak speedometer. Kalau bedanya dengan graph tadi, kalau graph tadi kan biasanya kita membandingkan antara suatu nilai dengan nilai yang lain. Nah, kalau di sini adalah nilai individu dari suatu field itu sendiri. Jadi misalnya kalau nilainya di atas 50, misalnya dia menjadi warnanya merah. Kalau di atas 50 dia hijau. Misalnya kalau dia di bawah 50 dia menjadi merah, kayak semacam threshold. Kalau kita buka source-nya ada source-nya, source Java-nya ada, sehingga kita bisa melakukan custom kayak tadi yang diinginkan. Maksudnya mengganti template, kita ingin ganti desain, kita punya orang desain, kita pengen ganti desainnya gitu. Oh, desainnya bisa. Ganti source-nya. Kalau source-nya kita kalau tadi di developer sih di sini. Nah, di sini kita tinggal masuk ke yang menu source-nya ini sih. Coba di klik source-nya munculnya. Oh, so. Ini kan ada kolom, misalnya kolom finger tag-nya mau diganti apa. Formatnya sudah seperti XML gitu ya, bukan coding Java. Nggak setting. Kemudian untuk geographic map ini juga bisa. Misalkan di map tersebut kita tampilkan di masing-masing lokasi ada datanya, kita tampilkan mungkin yang nilainya di bawah kita kasih warna merah seperti ini. Ini Google. Bukan, kalau ini yang default komponen dia. Tapi kalau mau integrasi dengan Google Maps sih support juga sih di ADF-nya. Ini dapat juga. Oracle punya map juga berarti ya. Mungkin mapnya bukan se-advance yang Google Maps sih Pak. Tapi cuma untuk misalnya kayak tampilan display seperti ini, grafik menampilkan value, maksudnya nilai di masing-masing lokasi kan kayak itu di atas kan ada datanya, pendapatan di lokasi ini berapa. Levelnya kan mana Bu? Level mapnya itu bisa sampai sekecil apa desa atau mana gitu? Oh, kalau ini sih enggak. Enggak. Ini cuma yang high level aja sih. Kalau mungkin lebih advance sih integrasi dengan map ini kayak Google Map kayak gitu. Kemudian untuk table dia juga support untuk pivot table. Jadi kolomnya bisa di split lagi. Bisa ada anak, bisa ada. Kemudian ini Gantt untuk project timeline biasanya. Nah, ini hierarchy viewer mungkin bisa kita gunakan contohnya untuk struktur organisasi. Misalnya si A manajernya siapa, jadi kita bisa list, bisa lihat tree struktur organisasinya. Kemudian juga bisa di zoom in, zoom out, bisa di expand, collapse. Kemudian di sini ada yang namanya partial page rendering. Ini contohnya, jadi kalau kita ubah misalnya zip code-nya, kita nggak perlu refresh ini. Jadi coba partial rendering, otomatis ini city-nya muncul kan state-nya muncul. Kemudian ada yang namanya template. Jadi di sini kalau kita mendesain web aplikasi dengan ADF, biasanya kita bedakan untuk masalah template UI-nya dengan si core aplikasinya itu sendiri. Jadi sewaktu-waktu kita ingin merubah template-nya, kita tinggal ubah template-nya aja tanpa perlu kita mengubah page core aplikasinya tadi. Jadi template ini juga bisa diubah pada saat runtime. Jadi
nggak perlu deploy ulang lagi untuk perubahan template-nya. Kemudian selain template ada skin. Kalau template tadi mungkin lebih banyak kayak banner ya, mungkin dari bannernya mau diubah seperti apa. Kalau skin ini mungkin kayak CSS-nya. Jadi warnanya, mungkin model fontnya mau seperti apa, kita aturnya di sini skin, di dalam skin. Ini runtime juga ya? Iya, bisa jalan runtime juga. Dia bisa dipencet sendiri ya? Iya, ya. Ada skin editornya juga sih. Ini masuk ke controller ini terkait dengan task flow yang tadi sudah sempat saya bahas di awal. Jadi task flow ini ada dua macam, yang bounded dan unbounded. Jadi task flow ini tujuannya adalah menentukan hubungan antara metode dan page-nya. Jadi kita bisa menentukan page ini harus diakses setelah ada function apa yang dipanggil. Jadi dimulaikan juga misalnya kita punya ada dua page ini memungkinkan untuk action yang beda-beda. Itu kita cuma cukup desain satu page saja, tapi kita bisa gunakan di aplikasi atau namanya beda dengan dia memanggil function yang beda. Stepnya ini kita bikin task flow-nya dulu atau bikin formnya dulu? Biasanya kita bikin task flow-nya dulu sih. Jadi kita desain grafiknya ini, ketika double klik baru dia create formnya. Dan task flow ini juga bisa dipakai, kita bisa ekspor sehingga bisa dipakai untuk di aplikasi lain. Task flow ini. Fitur-fitur lain yang bisa dipakai untuk reusable ada namanya page fragment. Ini jadi kita bisa tambahkan satu area, satu kotak kecil yang fragment. Jadi misalkan kita punya page, kita bisa tambahkan ada yang namanya page fragment. Jadi komponen kecil yang kita bisa tambahkan di suatu page. Page fragment ini kita bisa reusable. Jadi kita bisa gunakan di berbagai page yang lain. Kemudian ada region, kita juga bisa tentukan region. Region ini adalah lokasi kita untuk menempatkan si fragment tadi. Kemudian kita juga bisa membuat declarative komponen. Declarative komponen itu contoh yang alamat telepon tadi. Jadi beberapa komponen kita bisa bundle menjadi satu komponen. Kemudian saya masuk ke portal. Perbedaan dengan portal dengan ADF application biasa, jadi yang portal ini memungkinkan kita customisasi pada saat runtime tadi, dan dia juga memiliki berbagai service yang bisa kita gunakan, yaitu ada activity stream, kemudian content management, integrasi dengan dokumen management, kemudian discussion forum, event dan announcement, kemudian ada wiki. Pada saat runtime dengan Web Center Portal, dia sudah memiliki komponen-komponen yang ready to use tadi. Jadi misalkan ketika kita sudah deploy portalnya, si usernya ingin menambahkan announcement, dia tinggal add new komponen, kemudian dia akan melihat semacam list komponen yang dia bisa tambahkan apa aja. Jadi misalkan di sini dia ingin menambahkan image, dia tinggal klik add image, otomatis nanti di halaman webnya akan menambahkan komponen tersebut. Contoh list komponennya, jadi misalkan ada alert atau announcement,
kemudian analitik ini jadi dia bisa melihat berapa banyak orang yang mengakses page tersebut misalnya, itu ada di analitik ini. Kemudian content management ini jika ingin integrasi dengan dokumen manajemen. Kemudian ada WhatsApp dan Portlet ini, jadi kita bisa tambahkan Portlet custom application yang kita bisa masukkan ke dalam portal tersebut. Kemudian ada polling ini jadi business user tinggal dia sudah dibuatkan template-nya, jadi business user tinggal masukkan list pertanyaannya aja. Nah, nanti resultnya dia bisa masuk di analitiknya udah ada resultnya. Kemudian ada social and communication ini untuk banyak digunakan untuk kolaborasinya. Kemudian tagging dan searching, web development. Nah ini contoh untuk yang web development. Jadi dia bisa tambahkan mungkin dia ingin link ke menampilkan ke website lain. Jadi dia tinggal masukkan link misalnya dari Detik ingin tampilan di portal, dia tinggal masukkan linknya aja. Kemudian mau tambahkan image, kemudian drag and drop box atau teks, dia tinggal masukkan pada saat runtime nanti. Ini untuk di hands on-nya nanti ada demonya sih untuk penambahannya. Nah ini untuk service yang ada di web center portal yang bisa kita pakai. Jadi activity graph ini untuk recommendation connection. Jadi di web center portal dia memiliki fitur semacam social network. Jadi kayak di Facebook kita bisa add friend seseorang, bisa connect. Nah di activity graph ini kita bisa menampilkan rekomendasi connection tadi. Ini mungkin ternyata saya punya friend si A, ya A punya friend si B, jadi si B itu akan muncul di rekomendasi connection saya seperti itu. Selain connection mungkin ada item dan species. Jadi misalnya saya sering download dokumen yang tag-nya mungkin mengenai Java. Di sini akan muncul list recommendation item yang bisa kita download. Itu berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian dari sisi analitiknya, di sini juga ada berbagai macam. Misalkan mengenai analitik mengenai loginnya, berapa banyak yang orang login, kemudian page trafficnya seperti apa, announcement, blog, kalender, connection, discussion forum, dan masih banyak lagi. Nah untuk bisa pakai service yang ada di sini, pada waktu develop di JDeveloper yang tadi, mungkin kalau di awal tadi kan saya menggunakan Fusion Web Application. Nah, kalau kita ingin menggunakan service dari Web Center ini di JDeveloper, kita masih download extension yang namanya Web Center Extension. Di sini baru muncul list fitur-fitur yang bisa kita pakai. Kalau ini ada lisensinya. Tapi kalau extensionnya aja sih bisa di-download sih. Cuman service engine-nya aja yang butuh lisensi. Jadi kalau tadi saya pilihnya yang Fusion Web Application. Di sini kalau ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Web Center Portal Service, kita pilihnya Web Center Portal Application. Jadi kita nggak bisa pakai yang Fusion Web Application. Ketika kita pilih Web Center Portal Application, otomatis kayak security-nya segala, dia sudah ada pre-configure security. Jadi kayak halaman loginnya segala, fitur loginnya itu semua sudah tersedia secara default ketika kita create Web Center Portal Application. Nah ini biasanya contoh default template ketika kita create Web Center Portal Application. Jadi menu untuk loginnya, function loginnya, login error, page loginnya sudah tersedia ketika kita bikin Web Center Portal Application.
setelah di halaman tadi kita login sebagai admin, di sini kita bisa melihat menu-menu admin yang kita bisa modifikasi secara runtime. Jadi misalkan kita ingin menambahkan page, di sini tinggal create page di menu adminnya, create page, tambahkan page-nya, otomatis ketika kita back ke UI-nya, otomatis halaman itu akan menambah. Di sini kita pada waktu ubah template-nya, kita tinggal masuk ke menu admin secara saat runtime juga, kita tinggal ubah template-nya di sini. Kemudian mengatur security-nya, kita bisa atur security-nya, mungkin page ini hanya bisa diakses oleh orang dengan role levelnya adalah manager. Dan kalau user biasa dia tidak bisa akses page-nya, kita bisa batasin security-nya sampai ke role-nya. Ini contoh structure dari projectnya itu sendiri di JD Developer-nya. Jadi ini di sini kita bisa lihat page-nya, kemudian di sini kita bisa lihat template-nya apa aja. Ini pengaturan akses security-nya. Jadi kita bisa set security-nya apakah kalau mungkin halaman ini cuma bisa diakses oleh orang yang sudah login, kita tinggal atur kita atur aksesnya untuk authenticated role. Kalau admin aja kita jadi centang si adminnya aja. Kemudian kalau anonymous berarti semua orang tanpa login dia bisa akses page-nya. Ini runtime ya settingnya? Iya, ini runtime. Untuk masalah security sebenarnya tidak hanya page kayak task flow tadi, kita juga bisa atur security-nya. Task flow ini siapa yang boleh akses, termasuk sampai ke datanya juga. Jadi misalnya dia bisa lihat page-nya tapi dia tidak bisa lihat task flow-nya, ya berarti dia hanya melihat page kosong aja. Kemudian ini navigation, jadi kita kalau kita ingin membuat menu, misalnya ada list menu, jadi kita bisa lihat bisa create tree-nya di sini. Saya ini root menunya cuma ada 2, kemudian di dalamnya ada di dalam extra egg ada performance, di dalamnya ada lagi. Kita desain menunya, navigasinya di sini. Kemudian setelah kita membuat navigasinya tadi, tree-nya, kemudian kita tinggal tampilkan di UI-nya. Di UI-nya apakah kita ingin membuat semacam menjadi tree atau menjadi menu di atas, itu kita bisa atur saat mendesain UI-nya nanti. Tapi navigasi di sini ya sudah sesuai dengan tree yang kita buat di awalnya tadi, kita desain di awal tadi. Ini contoh untuk yang breadcrumb. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Kalau enggak mungkin bisa break makan siang dulu. Iya. Gua ada contoh itunya nggak?